Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mendukung dan mensupport channel ini. Harapan serta doa semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing merupakan salah satu hewan yang umum dijadikan peliharaan bagi yang beragama non-muslim. Anjing menjadi hewan peliharaan favorit karena dinilai sebagai hewan yang cerdas dan setia. Anjing banyak digunakan untuk membantu tugas manusia seperti menjaga rumah karena memiliki kelebihan pada indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Anjing juga dapat menjadi teman bermain dan menjadi sahabat bagi manusia karena sifatnya yang setia. Asal mula keberadaan anjing. Pada awal masa pembuatan Nabi Adam, yang mana pada saat itu baru berupa seonggok tanah liat yang sudah berbentuk wujud manusia, tetapi belum ditiupkan ruh di dalamnya. Saat itu iblis yang mana masih tinggal di surga pada saat itu menyadari bahwasanya makhluk yang akan Allah ciptakan itu akan mengalahkan derajatnya, kemuliaannya di langit pada saat itu. Hatinya pun dipenuhi rasa dengki karena merasa dirinya disaingi dan merasa dirinya sudah paling tinggi. Tapi malah Allah menciptakan makhluk yang terbuat dari zat rendah, yaitu tanah, malah hendak mengalahkan derajatnya yang paling mulia di antara para makhluk lain pada saat itu. Iblis pun akhirnya mendekati sosok tubuh manusia itu, yang mana nantinya akan menjadi Nabi Adam. Lalu iblis pun meludah ke arah tubuh itu, dan ludahnya jatuh di atas perut tubuh itu. Allah pun marah kepada iblis atas kelakuannya, dan Allah pun mengeluarkan iblis dari surga. Namun ketika itu murka Allah hanya sebagiannya, sedangkan murka Allah nantinya ditunjukkan pada iblis ketika ia tidak mau disuruh sujud kepada Nabi Adam dikarenakan keangkuhannya. Iblis pun yang kini berada di luar surga bukannya merasa bersalah, tapi ia malah bertambah dengki terhadap tubuh makhluk yang hendak Allah ciptakan itu. Ia pun bersiasat untuk merusak tubuh itu dengan bantuan kuda yang ada di dalam surga. Namun jangankan hendak bertemu kuda yang ada di dalam surga, untuk masuk dan mendekati gerbang surga saja ia tidak diperbolehkan oleh malaikat atas perintah Allah. Sebagaimana kita tahu, malaikat adalah makhluk yang paling taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pula mempunyai nafsu seperti jin dan manusia. Apapun yang Allah perintahkan, mereka jalani, termasuk melarang iblis untuk memasuki surga, yang mana padahal iblis adalah ketua tertinggi dari para malaikat dan juga merupakan bendahara surga pada saat itu. Iblis pun tidak habis akal akan itu. Ia pun mencari siasat bagaimana agar dapat masuk ke dalam surga. Iblis pun mencoba meminta tolong pada makhluk-makhluk yang ada di surga, yang ia temui di pinggir surga, namun tidak ada satupun yang mau untuk menolongnya. Hingga iblis pun bertemu dengan ular, yang mana pada masa itu ular merupakan makhluk terindah di surga. Ia memiliki 4 kaki dan dapat terbang. Kalau zaman sekarang kita lebih mengenal dengan istilah naga. Iblis menghasut ular untuk memperbolehkannya masuk ke dalam mulut ular dan membawanya menuju kuda karena ada yang ia hendak sampaikan pada kuda. Ular yang terkena tipu daya iblis pun memperbolehkan iblis menumpang di dalam mulutnya dan membawa iblis menuju ke kuda. Begitu bertemu dengan kuda, iblis pun berkata pada kuda melalui perantara mulut ular, "Wahai kuda,
tahukah engkau bahwasanya makhluk yang hendak Tuhanmu ciptakan beserta seluruh keturunannya itu nanti akan menaiki punggung seluruh keturunanmu, ujar iblis pada kuda. Mendengar apa yang dikatakan iblis, kuda pun marah dan langsung berlari ke arah tubuh makhluk yang Allah ciptakan itu, yang masih berupa tanah liat itu, hendak menginjak-injaknya supaya hancur. Namun Allah Maha Tahu akan segala hal yang ada di penjuru alam. Allah pun mencongkel bagian dari tubuh makhluk itu, yang mana terkena ludah iblis dulu, dan merubah wujudnya menjadi sosok seekor anjing, dan langsung mengusir kuda yang hendak memijak tubuh makhluk yang terbuat dari tanah tersebut. Kuda tadi pun pergi karena diusir oleh anjing yang berasal dari potongan dari tubuh makhluk tadi, yang kemudian Allah jadikan seekor anjing, yang mana dari situlah asal usul munculnya anjing, yang merupakan bagian dari tubuh manusia, yaitu aslinya dari lubang pusar kita yang kini masih kita miliki. Karena sebab itulah anjing sangat setia terhadap manusia, dikarenakan dirinya sendiri dari awal diciptakan untuk melindungi manusia, yang dari situlah ia berasal. Sedangkan mengapa air liur anjing itu najis? Itu dikarenakan ia juga tercipta dari air liur iblis, laknatullah, yang mana menjadi najis bagi kita manusia, musuh dari iblis dan syaitan. Allah yang tahu semua itu lalu menghukum ular yang sudah membantu siasat buruk iblis terhadap tubuh yang nantinya menjadi Nabi Adam itu. Allah pun menghilangkan kaki dari tubuh ular dan membuatnya tidak dapat terbang lagi, dan hanya dapat melata di daratan ataupun berenang di air. Walaupun ada beberapa dari mereka yang tetap utuh tubuhnya dan diturunkan ke bumi, dan mereka menjadi penjaga istana kerajaan iblis, seperti yang pernah Rasulullah sampaikan ketika beliau bertanya kepada salah seorang kahin atau penyihir dari orang Quraisy tentang apa yang ia lihat dari laut. Lalu ia pun menjawab bahwasanya ia melihat istana yang mana di atasnya dikelilingi oleh ular-ular yang berterbangan di atasnya. Dan Rasul pun berkata, engkau telah melihat kerajaan iblis. Maka ular pun juga Allah buat mulutnya berbisa, dikarenakan disitulah ia menyembunyikan iblis ketika hendak memasuki surga. Dari situlah bagaimana asal-usul anjing, yang mana ada kaitan eratnya dengan penciptaan manusia, yang mana ia tercipta dari bagian tubuh manusia dan juga dari ludah iblis, yang membuat ludah anjing juga najis karenanya. Tetapi anjing merupakan salah satu hewan yang paling setia terhadap manusia, dikarenakan dari awal penciptaannya ia diberi tugas untuk menjaga sosok makhluk yang kelak akan menjadi wujud manusia pertama, yaitu Nabi Adam.